Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali bersama Resapi GKJ Margoyudan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah sebelum kita menikmati firman Tuhan, sapaan firman Tuhan ini, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita masuk hadirat Allah. Ya Allahku, Allah yang rahmani dan rahim, yang kami panggil di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Di bawah kemurahan-Mu ya Bapa, kami semua ada karena Engkau berdaulat. Tuhanku, kami mengucap syukur, Engkau benar-benar mengasihi kami, memanggil kami untuk duduk sejenak, untuk menerima sapaan firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga semua yang mendengarkan firman-Mu Engkau urapi Tuhan, dan firman-Nya dipakai di dalam kehidupannya sehari-hari untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Saat ini, waktu ini kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Dan berkat-Mu pada pagi hari ini kami sambut dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini yaitu di dalam Yohanes 12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Yang demikian firman-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah orang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan, kiranya yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya Tuhan memberkati. Temanya pada saat ini yaitu semerbak bau narwastu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, 6 hari sebelumnya yaitu bacaan ini Yohanes 12 ayat 1-8 memperlihatkan bayang-bayang Golgota kian nampak di depan mata. Awan pekat semakin mendekat dan menyekat. Aroma kematian pun amat menyengat. Yesus sadar bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Hatinya mulai gundah. Bukan kematian itulah yang menekan jiwanya, melainkan ngerinya penderitaan yang harus ia alami. Alangkah tepatnya yang dikatakan Napoleon Bonaparte, Sesungguhnya penderitaan itu lebih mengerikan
daripada kematian. Itu kata Napoleon, seorang penginjil yang mengatakan demikian. Sesungguhnya penderitaan itu lebih mengerikan daripada kematian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa itu terjadi kurang seminggu sebelum ngilunya cemeti dan beratnya salib mengoyak bau Yesus. Yohanes menuliskan di sini ada sebuah pesta di Betania. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, sebuah pesta untuk Yesus. Yang sekalipun awan mendung kian kuat menggantung, namun ada cahaya surya menerangi. Alangkah nikmatnya, biar cuma sejenak, apalagi yang lebih berharga pada saat-saat rasa cemas menyiksa dada. Namun sahabat-sahabat yang lebih dari tetap mencintainya. Hampir semua sahabat ada di sana. Namun Yohanes hanya menulis 3 nama, dan kebetulan ketiga nama itu bersaudara. Yang pertama, Lazarus yang turut makan dengan Yesus. Yang kedua, Marta yang sibuk untuk melayani. Wah, repotnya luar biasa. Yang ketiga, Maria. Tentang Maria ini Yesus menceritakan paling banyak. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu Maria meminyaki kaki Yesus, dan ia menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak narwastu semerbak di seluruh rumah itu. Jemaat yang terkasih, Maria bukan gadis kaya raya. Pastikan untuk berbuat seperti itu ia telah menabung cukup lama sehingga ia berhasil membeli setengah kati minyak narwastu murni yang mahal itu. Harganya 300 dinar. Saudara, bayangkan parfum yang harganya lebih dari 1/4 juta, dan dia sendiri tidak pernah memakai parfum. Namun itu semuanya dibeli untuk Yesus. Itulah ungkapan cinta yang paling otentik, cinta sejati Maria kepada juru selamatnya. Cinta sejati pantang mempersembahkan asal-asalan saja atau sisa uang. Contohnya persembahan hari Minggu dipersiapkan sebelumnya. Hari Sabtu dipilih uang yang bersih, tidak lecek. Maria tidak asal mempersembahkan, maka persembahannya menjadi dupa yang harum. Menurut Yohanes, nikmatnya bukan karena minyak narwastu itu dituangkan, namun ketika Maria meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Maria menciptakan ritus baru, spontanitas cintanya membuatnya tak terikat kepada ritus-ritus yang formal. Biasanya dalam ritus formal yang diurapi adalah kepala, namun Maria mulai dengan kaki Yesus, dan biasanya minyak yang meleleh diseka dengan waslap. Namun kian ini Maria menyikanya dengan rambutnya. Artinya apa, saudaraku? Yang terhina dari Yesus diseka dengan yang termulia, menyeka yang termulia.
pada Maria, karena ini adalah penyerahan diri yang paling total, yang paling mulia, termasuk seluruh kehormatan dan harga diri Maria. Inilah sikap religius yang paling otentik, yang dibutuhkan sikap religius yang otentik ini seperti Maria. Sikap dan tindakan agamawi yang benar-benar keluar dari lubuk hati yang mendalam, hati yang terdesak oleh rasa cinta yang murni kepada juru selamatnya, yang terus diusik dengan penyerahan diri sejati. Sebab itu bukan hanya tindakan yang objektif, yang amat personal dan subjektif dan amat esensial. Itulah yang membuat bau narwastu semerbak di seluruh rumah tangga pada para jemaat penganut agama datang untuk bertanya, bau apa sekarang ini yang tersebar di sini, di sendi-sendi ini? Bau yang disebar di sendi-sendi kehidupan, semerbak bau narwastu. Atau apa? Aroma kebencian, asap kecurigaan, menggumpal kuat kedengkian, dan lain-lain. Tidak, namun bau semerbak harum narwastu yang mencintai Tuhannya dan mencintai seluruh umatnya Tuhan Yesus, semua saudara-saudaranya. Dia tidak egois. Dia sebarkan bau semerbak narwastu di seluruh rumah tangga, gereja, pelayanan, dan dimanapun ia diutus Tuhan. Sudahkah saudara-saudaraku yang mendengarkan resapi pada saat ini menyebarkan semerbak bau harum narwastu? Marilah kita sebarkan bau narwastu itu dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam pelayanan kita maupun di mana saja kita berada. Haleluya. Amin.